Selamat malam para pendengar. Kali ini saya akan membawakan cerita dari pendaki Gunung Kembang yang ada di Jawa Tengah. Cerita ini saya dapat dari Lakon Story. Terima kasih untuk Lakon Story yang sudah mengizinkan saya membawakan cerita ini. Mari langsung saja kita simak cerita dari Gunung Kembang. Gunung Kembang merupakan salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah, memiliki ketinggian 2320 mdpl. Gunung Kembang sudah didaki sejak tahun 1993. Menurut beberapa warga, Gunung Kembang ini terkenal sangat mistik dengan segala kisahnya. Tetapi hal itu sama sekali tidak membuat masalah bagi kami. Kami berangkat dengan bermodalkan niat baik hanya untuk menikmati keindahan Gunung Kembang yang memang menawarkan keindahan yang sangat luar biasa. Saat itu, rombongan kami beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, saya Adit dan teman-teman saya Intan, Putri, Sela, Dani, dan Ripki. Semua nama dalam cerita ini saya samarkan. Waktu itu kami memang memulai pendakian pada sore hari dikarenakan banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan terlebih dahulu. Dan dari awal, rombongan kami sudah bisa dikatakan bermasalah, karena salah satu dari kami sedang keadaan datang bulan, yaitu Intan. Hal itu memang sudah kami ketahui sejak awal dari rumah, dan entah apa alasannya aku lupa kenapa kami bersikuku melanjutkan pendakian saat itu. Karena jarak rumah kami ke pos pendaftaran Gunung Kembang yang lumayan jauh, membuat kami sampai di pos pendaftaran sore hari. Setelah melengkapi logistik dan istirahat sebentar, kami pun melakukan registrasi dan memulai pendakian sekitar pukul 5 sore. Di awal pendakian, memang semua terlihat biasa-biasa saja, hingga akhirnya kami memasuki pos peristirahatan yang biasa kita sebut dengan kandang celeng. Di situ, aku pertama kali melihat sosok kakek-kakek berbadan kurus dengan pakaian baju adat Jawa lengkap dengan belangkonya. Beliau duduk tepat di belakang Intan. Hal itu memang sengaja tidak kusampaikan kepada teman-temanku karena saat itu aku takut merusak suasana. Jadi waktu itu aku hanya memilih diam, mengingat akulah yang mengajak mereka semua untuk ikut dalam pendakian. Perjalanan pun kami lanjutkan, karena dalam rombonganku akulah satu-satunya yang pernah mendaki gunung ini. Jadi akulah yang memimpin perjalanan dengan berada di barisan paling depan. Selama perjalanan, sesekali saya menoleh ke arah belakang, dan memang masih terlihat sosok kakek-kakek tersebut nampak mengikuti sekitar 10 langkah di belakang kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hawa dingin mulai terasa, ditambah suara jangkrik yang khas seolah menjadi tren perjalanan kami saat itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan, kami dikagetkan dengan suara lonceng dan suara langkah kaki, seolah ada pendaki lain yang berpapasan dengan rombongan kami. Padahal saat itu trek sedang sepi. Dan tidak sampai di situ saja, ternyata saat itu semua anggota rombonganku juga mendengarnya. Dengan perasaan yang sangat ketakutan, kami pun saling bertatapan, mencoba menahan diri agar tidak gugup dan mulai berdoa sebisanya. Suasana yang sebelumnya biasa-biasa saja saat itu mendadak berubah menjadi mencekam. Ditambah saat si Putri dan Sela tiba-tiba memohon agar tidak melanjutkan perjalanan dan kembali pulang. "Dit, balik aja yuk, nggak berani nih gua. Itu tadi suara apaan dekat banget, perasaan pasti depan kita loh. Balik aja yuk, aku takut," ucap Sela. "Iya nih, apalagi kita bawa Intan, dia kan lagi haid.
Perasaan gue sudah gak enak dari tadi, Dit, tambah ucap Putri. Lanjut aja, gunung ini gak tinggi banget kok. Gak lama lagi kita sampai puncak. Bismillah aja pelan-pelan. Mau balik udah nanggung, kita udah sampai sini, terangku menenangkan mereka. Iya Put, nanggung nih, tambah ucap Dani dan Rifki. Kami pun akhirnya berhenti sejenak dan mencoba menenangkan diri. Di sela-sela kami duduk, Intan tiba-tiba menghampiriku. Dit, kita baik-baik saja kan? Gua merasa ada yang gak beres mengikuti kita loh dari tadi. Mau noleh ke belakang gak berani, gelap banget sih, ucap Intan kepadaku. Alah, itu cuma perasaanmu saja, tetap berpikir positif. Sambil terus berdoa. Kita sudah gak jauh kok, mungkin 2 jam lagi kita sampai puncak, terangku menenangkan Intan. Padahal saat itu aku lagi melihat sosok kakek-kakek tersebut duduk kembali tepat di belakang Intan. Karena aku mulai khawatir dengan Intan, akhirnya aku pun mengajak mereka untuk kembali melakukan perjalanan. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya kami sampai di pos peristirahatan berikutnya. Perlu diketahui, Gunung Kembang meskipun bukan gunung yang tinggi, tetapi trek di sini sangat menguras tenaga. Jadi tidak heran gunung ini memiliki beberapa pos peristirahatan. Saat kami coba melemaskan otot-otot kami yang mulai lelah, lagi-lagi Intan menghampiriku dan kembali dia mengaku melihat sesosok penampakan. Hal itu sengaja tidak kuceritakan kepada Putri dan Sela, karena Intan khawatir mereka akan ketakutan dan kembali untuk mengajak turun. Saat itu langsung kupotong perkataan, karena aku berpikir itu akan malah menjadi beban. Karena menurutku saat itu, selama mereka tidak mengganggu, biarlah saja. Memang di semua gunung pasti ada penunggunya. Orang namanya kita ini juga sedang bertamu, ucapku kembali menenangkan Intan. Dan tidak sampai di situ, tiba-tiba saat itu angin berhembus sangat kencang disertai suara burung gagak yang sangat nyaring, seolah mengusir kami dari pos peristirahatan tersebut. Kami sontak berteriak dan langsung berlari meninggalkan pos tersebut dengan penuh ketakutan. Karena saat itu aku juga ketakutan tanpa kusadari saat kita berlari dari tadi, kami telah belok ke arah yang salah. Memang salah satu pos di gunung ini terdapat beberapa simpangan jalan yang membingungkan pendaki. Tetapi saat itu alhamdulillah kita diingatkan pendaki lain yang tiba-tiba meneriaki kami bahwa rute yang kami ambil salah. Saya pun kaget, kok tiba-tiba ada pendaki lain. Akhirnya kami kembali dan berterima kasih kepada pendaki tersebut yang mengaku berlari ke arah kami karena mendengar teriakan. Dan mereka berpikir ada sesuatu yang terjadi. Ternyata kita melihat kalian ke arah yang salah, ucap pendaki tersebut. Setelah melakukan sedikit obrolan, kami pun melanjutkan perjalanan bersama-sama dan akhirnya kami sampai ke puncak dengan selamat. Saat itu kondisi puncak lumayan ramai. Hal itu membuat kami yang sebelumnya ketakutan menjadi lebih tenang. Tetapi bagiku tidak, karena saat itu aku masih saja melihat sosok kakek-kakek yang dari tadi mengikuti kami dari bawah. Beliau kembali duduk dan memandangi semua aktivitas di tenda kami. Karena menurutku dia adalah makhluk halus, jadi aku tidak berani sama sekali untuk mendekatinya. Aku hanya sesekali melihatnya dan kembali tidak menghiraukan agar rombonganku tetap tenang. Malam semakin larut dan kami harus bergantian untuk menjaga tenda. Karena gunung ini masih banyak babi hutan yang tidak segan-segan memasuki tenda pendaki untuk mencuri makanan. Oleh karena itu, sudah menjadi pemandangan yang wajar jika hingga larut malam kami masih mendengar suara pendaki lain yang bercengkrama. Saat itu aku, Dani, dan Rifki sepakat untuk gabung
tenda sebelah untuk bersilaturahmi dan menjaga mata agar tidak mengantuk. Dan setelah beberapa lama, kami pun dikejutkan dengan suara teriakan histeris dari dalam tenda kami yang ternyata itu adalah suara Intan. Intan yang awalnya kukira dia berteriak karena diganggu babi hutan, ternyata tidak. Dia mengaku melihat ada sesosok makhluk hitam dan bermata merah yang terbang mengelilingi tenda, seolah hendak memegang Intan saat itu. Aku pun sangat terkejut, ditambah melihat keadaan Intan yang sangat lemas, pucat karena mungkin dia drop, shock, dan ditambah kelelahan, membuat aku merasa semakin bersalah karena akulah yang bersikukuh untuk melanjutkan perjalanan ini. Sepanjang malam, aku putuskan untuk tidak tidur dan menjaga teman-temanku sembari aku sesekali memandangi ke arah kakek tersebut. Karena aku yakin kakek tersebut ada hubungannya dengan semua gangguan yang kami alami hingga perjalanan kali ini menjadi tidak menyenangkan. Malam semakin larut. Tiba-tiba Rifki mengaku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. "Dit, bau apa nih? Busuk banget," ucap Rifki. "Mungkin ada bangkai babi hutan di sekitar sini kok," kata Dani. Saat itu hanya diam karena aku tahu itu bukan bau bangkai babi hutan, karena itu adalah bau dari makhluk halus yang biasa kita kenal dengan genderuwo. Aku mengenal bau ini karena aku pernah mencium bau seperti ini di gunung lain dan menjumpai sosoknya, hitam, tinggi, dan berbulu lebat sekujur tubuhnya. Jadi, waktu itu memang sengaja kubiarkan mereka untuk mondar-mandir mencari sumber bau yang tidak mungkin bakal mereka temui, pikirku. Di sela-sela aku ditinggalkan Dani dan Rifki menelusuri sumber bau tersebut, tiba-tiba di atas tendaku seolah-olah ada sosok burung yang sangat besar sekali sedang terbang rendah mengelilingi tenda. Itu terdengar dari suara kepakan sayapnya yang sangat jelas sekali terdengar di telingaku, ditambah hembusan angin yang kencang sampai menerpa pipiku. Ketika ku coba cari di langit dan di sekitar tenda, hewan tersebut tidak ada. Mungkin interaksi inilah yang membuat Intan saat itu menjerit histeris. Aku pun menduga itu bukan seekor burung atau hewan, melainkan makhluk halus yang coba ingin mengganggu Intan karena mencium bau darah Aid. Selain itu, di saat yang sama aku juga sudah tidak melihat sosok kakek-kakek, entah kemana dia menghilang. Aku juga tidak tahu. Hal itu membuat dugaanku semakin kuat bahwa sosok kakek tersebut berhubungan dengan semua interaksi yang terjadi kepada kami. Saat itu, aku langsung memanggil Dani dan Rifki agar aku lebih tenang karena saat itu badanku juga gemetar semua karena ketakutan. Setelah aku ceritakan sedikit kepada Rifki tentang adanya gangguan binatang terbang tadi, entah apa yang dilakukan Rifki. Belum selesai dia mendengarkan ceritaku, tiba-tiba dia memasuki tenda dan mengambil sedikit garam dan ditaburkan di sekitar tenda. Entah maksudnya waktu itu aku tidak terlalu paham. Yang jelas usaha Rifki tersebut bisa dikatakan berhasil, karena gangguan kami malam itu memang berangsur-angsur menghilang. Karena kelelahan akhirnya aku ketiduran di depan tenda. Aku terbangun karena kaget suara Sela membangunkanku dan berkata bahwa dia akan turun saat itu juga. Melihat waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi, aku mencoba tidak menyetujui dan mengajak agar kita sarapan dulu sebelum turun. Tawaranku pun mereka tolak, karena saat itu Intan sudah berubah, seolah kami sudah tidak mengenalnya lagi. Dia jadi pendiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dengan tatapan kosong, dia hanya sekali bilang, "Ayo turun, ayo turun." Hal itu sontak membuat kami lemas dan langsung menurutinya, karena kami semua khawatir dengan keadaannya.
Saat itu aku juga sudah lega, karena aku sudah tidak melihat lagi sosok kakek-kakek yang sejak awal mengikuti kami. Akhirnya tanpa pikir panjang, kami memutuskan untuk langsung turun. Sepanjang perjalanan turun, Intan sudah tidak lagi mengeluarkan sepatah kata pun, dan dia berjalan lebih cepat dari biasanya. Dan entah kenapa, saat itu meskipun suasana pagi hari, kami seolah-olah banyak yang mengikuti. Tidak terasa, dari bau aneh yang sesekali tercium, dan ditambah suara burung gagak yang terdengar sangat dekat sekali tetapi tidak ada wujudnya, seolah ada makhluk terbang di sekitar kami yang mengintai dan siap menerkam kami kapan saja. Singkat cerita, kami sampai di bawah dan berhasil melewati gangguan-gangguan tersebut. Sesampainya di bawah, kami semua langsung menuju rumah Intan karena kami semua mengkhawatirkan keadaannya. Dan betapa anehnya ketika sampai di rumah Intan, dia langsung masuk ke rumahnya dan kita dihadang oleh ibunya agar kita tetap di luar saja. Kami pun dengan perasaan penuh tanda tanya akhirnya menurutinya. Selang beberapa lama akhirnya Intan sudah keluar dengan wajah yang lebih segar dan seperti tidak habis turun gunung. Beda dengan kami yang masih kusut dan wajah yang sangat kelelahan. Kami pun lega melihat kondisi Intan yang baik-baik saja. Lalu kami semua istirahat di rumah Intan sambil memasak mie instan sisa kemarin yang memang belum habis. Di sela-sela kami istirahat, Ibu Intan tiba-tiba menghampiri kami semua dan berkata bahwa Intan dari awal sudah saya larang untuk ikut kalian mendaki, karena dia memaksa dirinya untuk ikut dan izin pada ibunya. Ketika kalian pulang tadi, aku sudah tidak melihat Intan yang masuk ke rumah itu, tetapi ibu melihat sosok kakek Intan yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibu langsung tersenyum karena ibu menduga bahwa kakek Intan ikut serta dalam pendakian kalian. Jadi tadi Intan masuk ke rumah dan langsung bikin kopi kesukaan kakeknya saat masih hidup lalu istiqosah. Alhamdulillah kakeknya langsung keluar, mungkin terlalu sayang sama cucunya, terang Ibu Intan. Untung Intan saat itu tidak buang air kecil di gunung tersebut. Jika Intan buang air kecil mungkin ceritanya akan berbeda, ucap Ibu Intan. Aku yang mendengar penuturan Ibu Intan sontak langsung terkejut. Ternyata sosok kakek yang aku lihat kemarin itu ternyata penjaga Intan. Aku pun kembali mengingat kejadian waktu Intan berteriak mengaku melihat sosok terbang di tenda. Kalau memang saat itu Intan tidak dijaga, mungkin saat itu dia hilang atau kesurupan. Wah, bahaya nih memang perjalananku, ucapku dalam hati. Saat itu aku langsung sangat-sangat bersyukur karena kami masih diberi keselamatan. Kalau sampai terjadi apa-apa terhadap Intan, pasti orang tua Intan akan menuntut kami dan cerita ini akan menjadi tambah panjang. Akhir cerita, saat itu kami berpamitan dengan keluarga Intan dan membawa sebuah pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan sepanjang hidup kami. Itulah kisah dari pendaki di Gunung Kembangan yang mengalami hal-hal gaib dan mistik. Terima kasih saya ucapkan sudah mendengarkan cerita dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.